Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Untuk materi pada hari ini adalah membahas tentang tafakkur atau berpikir. Jumhurul ulama, beliau bersabda, sesungguhnya berpikir itu ada 5 tujuan, atau dalam kata lain, berpikir itu ada 5 pokok, atau pokok berpikir ada 5. Berpikir itu ada 5 tujuan. Nomor 1 adalah berpikir tentang kebesaran Allah. Orang yang mau berpikir tentang kebesaran Allah dapat menimbulkan atau menjadikan orang tersebut tauhidnya kepada Allah semakin kuat, keyakinannya kepada Allah juga akan semakin bertambah. Saya ulang, nomor 1, berpikir tentang kebesaran Allah dapat menimbulkan tauhid yang kuat kepada Allah dan keyakinan yang bertambah kepada Allah. Berpikir tentang kebesaran Allah, Allah mampu untuk menciptakan segala sesuatu, mulai dari yang sangat kecil sampai yang sangat besar. Contoh saja, hewan yang berupa kuman sangat kecil, tapi Allah mampu untuk menciptakannya. Dengan berbagai organ tubuh kuman tersebut, Allah juga mampu untuk menciptakannya. Yang paling besar, seandainya dibuat contoh gunung, baik itu yang ada di Indonesia atau yang di luar negeri, Allah mampu membuat. Bahkan Allah maha besar, menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan langit tanpa cor, menciptakan langit tanpa cagak. Ketika kita berpikir tentang kebesaran Allah, pasti timbullah tauhid yang kuat kepada Allah di dalam diri kita, dan rasa yakin kepada Allah yang sangat bertambah-tambah di dalam diri kita. Nomor 2, berpikir tentang anugerah Allah dapat menimbulkan mahabbah atau cinta kepada Allah dan syukur kepada Allah. Nomor 2, berpikir tentang anugerah Allah dapat menimbulkan rasa cinta kepada Allah, rasa mahabbah kepada Allah, dan rasa syukur kepada Allah. Orang yang berpikir tentang anugerah Allah yang diberikan kepada kita tidak meminta mata diberi mata, kita tidak meminta hidung diberi hidung. Bahkan fasilitas hidung untuk bernafas kita juga tidak minta, tapi Allah memberinya. Itu adalah anugerah. Kita ditakdirkan Allah mencari ilmu, kita ditakdirkan Allah masih bisa berpikir, kita ditakdirkan Allah masih bisa mondok. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Di sana, di lain tempat, banyak anak yang berkeinginan untuk
thalabul ilmi, berkeinginan untuk sekolah, berkeinginan untuk mondok, akan tetapi Allah tidak mentakdirkannya. Banyak sekali. Kita harus senantiasa bersyukur, menambah rasa terima kasih kita kepada Allah. Kita harus senantiasa mempunyai angan-angan betapa Allah murah kepada kita, betapa Allah sayang kepada kita, banyak memberi anugerah kepada kita. Seyogyanya, sebaiknya kita, kalau tidak bisa membalas kebaikan Allah, minimal jangan menyakiti dengan melanggar perintah-perintah Allah. Itu yang nomor 2. Nomor 3, berpikir tentang janji-janji Allah dapat menimbulkan kecintaan pada akhirat. Nomor 3, berpikir tentang janji-janji Allah dapat menimbulkan kecintaan pada akhirat. Ketika Allah berjanji, orang yang bertakwa kepada Allah akan dimasukkan surga oleh Allah, disiapkan jannah, disiapkan surga oleh Allah. Maka ketika Allah sudah janji, kita tanpa ragu, kita tanpa basa-basi, kita tanpa keraguan, pasti Allah akan menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Berpikir tentang janji-janji Allah dapat menimbulkan kecintaan kepada akhirat. Orang yang senantiasa mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah pasti akan diberi kenikmatan oleh Allah, pasti akan dimasukkan surga oleh Allah, dan ini sudah menjadi janjinya Allah. Nomor 4, berpikir tentang ancaman Allah dapat menimbulkan rasa takut bermaksiat. Nomor 4, berpikir tentang ancaman Allah dapat menimbulkan rasa takut untuk bermaksiat. Allah sudah mengancam orang-orang yang bermaksiat dengan siksanya, dengan azabnya, dengan nerakanya. Semoga kita senantiasa diselamatkan dari siksa Allah. Amin ya rabbal alamin. Orang yang senantiasa berpikir tentang ancaman Allah, pasti dia akan takut untuk melaksanakan maksiat, untuk melakukan maksiat kepada Allah. Kalau kita senantiasa berpikir ancaman Allah Ta'ala, orang yang zina atau orang yang mencuri atau orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, seperti tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak melaksanakan puasa Ramadan, pasti nanti akan disiksa oleh Allah. Oleh karena itu kita harus senantiasa sekuat tenaga melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Jangan coba-coba kita untuk melakukan apa yang sudah dilarang oleh Allah. Ketika kita sudah melakukan apa yang dilarang oleh Allah, pasti kita akan mendapat siksanya. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 5, yang terakhir, berpikir tentang kekurangan diri sendiri dalam mengabdi kepada Allah, padahal terlalu banyak kebaikan Allah yang diberikan, dapat menimbulkan rasa malu terhadap Allah. Kelima, berpikir tentang kekurangan diri sendiri dalam mengabdi kepada Allah, padahal terlalu banyak kebaikan Allah yang diberikan, dapat menimbulkan rasa malu terhadap Allah Ta'ala. Berpikir tentang kekurangan diri kita sendiri. Kita sudah diberikan fasilitas, kenikmatan, anugerah yang banyak oleh Allah, akan tetapi kita mengabdinya kepada Allah hanya sedikit, bahkan kurang, dapat menimbulkan rasa malu kita kepada Allah, sehingga kita
termotivasi untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ingat, Allah memberi kita tanpa minta balasan. Allah memberi kita tanpa minta imbalan. Akan tetapi terlalu banyak anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Akankah kita sia-siakan tanpa mengabdi kepada Allah, tanpa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, tanpa memperbaiki diri sendiri yang kotor ini untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat kepada Allah? Ini adalah bab pada hari ini tentang berpikir. Semoga kita senantiasa diberi Allah pikiran yang bersih, pikiran yang baik, pikiran yang kuat, pikiran yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.